jadi apa yang sebetulnya terjadi dengan keluhan Amerika Serikat terhadap kris? Oke, jadi gini Nam, ini tuh rame-ramenya sebenarnya masih ada hubungannya sama rame-rame waktu Trump ngomongin soal tarif ya, tarif yang dikenakan kepada sejumlah negara gitu. Nah ini tuh di saat yang bersamaan waktu itu ada Amerika merilis namanya dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025. Nah di situ disebutkan apa aja kayak menurut Amerika itu menjadi keluhan atau menjadi penghambat gitu ya, baik soal tarif maupun persoalan non tarif di Indonesia. Nah ada poinnya, salah satunya itu tentang di sektor jasa keuangan, yaitu tentang penggunaan kris. Nah ini yang kemudian ramai ya beberapa waktu terakhir ini gitu dipersoalkan, dan ini sempat disampaikan juga sama Menko Perekonomian Erlangga gitu. Dia dianggap hambatan non tarif ya gue. Betul, dia masuk ke hambatan non tarif. Nah itu secara spesifik disebutkan di dalam dokumen kalau perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa pembayaran itu merasa tidak dilibatkan saat Bank Indonesia menginisiasi pembuatan kris. Kemudian juga mereka merasa tidak diberitahu akibat dari perubahan yang terjadi gitu ya, kalau adanya kris ini, terus potensinya seperti apa, termasuk merasa tidak diberikan kesempatan memberikan pandangan gitu terhadap kris ini gitu, ketika Bank Indonesia maupun industri sistem pembayaran nasional ini mau membuat sistem pembayaran kris di tahun 2019 waktu itu. Ya walaupun sebenarnya kalau kita telusuri dua perusahaan Amerika itu kan sebenarnya tergabung dalam asosiasi sistem pembayaran Indonesia ya, ada Visa dan Mastercard ya. Iya, kita tahu lah kan ada di mana-mana tuh logonya tuh. Itu mereka tergabung dalam asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Betul. Dan dalam beberapa pemberitaan ASPI ini memang beberapa kali berkomunikasi gitu ya dengan Bank Indonesia ketika mereka mendesain sistem pembayaran baru, baik itu waktu itu gerbang pembayaran nasional maupun kris ya. Iya. Tapi sebetulnya agak aneh juga kalau misalnya US atau bisnisnya dia, misalnya Mastercard atau Visa mengeluh dia tidak diberitahu terhadap dampak dari penerapan kris. Aku jadi bertanya nih, tim risetnya dia gimana menghitung dampak terhadap bisnisnya dia ya? Iya Nam, jadi ini kita udah mencari informasi gitu ya, bahkan kita kayak mengkilas balik gitu, mencari cerita dulu tuh awal mula gagasannya GPN, gagasannya kris itu tuh seperti apa. Nah termasuk juga apakah benar gitu ketika prosesnya tidak melibatkan prinsipal ya, kita sebutnya prinsipal asing ini, dua prinsipal ini dari Amerika Serikat. Nah ketika kita konfirmasi tadi benar kata Mamang gitu, ketika Bank Indonesia mendesain kebijakan sistem pembayaran itu berkoordinasi dan diteruskan kepada ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran, yang terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembayaran. Nah itu termasuk di dalamnya sudah ada dua prinsipal itu. Nah ketika ada rencana, kita juga udah berkontak ya sama kawan-kawan ASPI, mereka bilang kala itu sudah disampaikan gitu kalau ada rencana seperti ini, dan ya intinya nggak mungkin nggak tahu ya di peer itu karena kan itu industri, pasti semua punya terkomunikasi lah soal itu. Dan termasuk juga memberikan kesempatan untuk misalnya kalau misalnya ada usulan atau mau berpartisipasi seperti itu. Nah mungkin kita mulai dari gagasan awalnya dulu ya, soal GPN sama kris ini kan baru ada berarti sekitar 5 tahun terakhir ini ya, pesat banget. Nah itu kris ya, kalau GPN dari sebelumnya. 2017. Nah ini tuh awalnya itu dari Bank Indonesia ada keresahan ya, karena alat pembayaran kita itu tidak bisa interkoneksi dan interoperabilitas, itu istilahnya. Bahasa bayinya gini, kayak misalnya dulu kita pakai kartu debit Bank Mandiri gitu ya, atau kartu kredit Bank Tit itu ya. Ya nanti iklan. Bang Napi. Itu misalnya kalau kita mau gesek gitu ya, itu kan EDC-nya kalau misalnya beda bank itu nggak bisa. Dulu kan seperti itu. Atau kita mau ambil uang juga di ATM kalau nggak sama nggak bisa. Nah cita-cita Bank Indonesia saat itu adalah bagaimana ini bisa semuanya bisa koneksi, apapun banknya, apapun kartunya, EDC-nya semua bisa saling nerima gitu. Pun ketika kris, dulu kan kris itu ramai ketika muncul namanya uang elektronik berbasis server atau kita sebutnya dompet digital sekarang. E-wallet lah ya. Ya macam-macam lah ya, sekarang ada GoPay, OVO. Nah itu
mereka juga sama tuh. Dulu kalau inget scan-nya tuh harus sesuai sama dompet digital yang kita punya gitu kan. Beda-beda lah. Betul. Nah, itu Bank Indonesia pengennya semuanya sama karena ingin tidak ada fragmentasi dan ingin akseptasinya juga lebih luas gitu. Jadi bisa ke semua, bahkan sampai ke sektor mikro, UMKM itu bisa pakai. Nah, awalnya tuh seperti itu. Nah, terus ada concern juga soal tarif gitu. Nah, Bank Indonesia ingin tarif karena fee yang terlalu tinggi dulu betul, fee yang dikenakan tuh dari tiap transaksi itu bisa lebih murah, lebih efektif, lebih efisien. Nah, untuk itu waktu itu BI dan juga ASPI berembuk gitu ya, berbicara gitu gimana kita punya alat pembayaran yang bisa lebih tadi memenuhi bisa lebih luas akseptasinya, tapi punya tarif yang lebih efisien dan efektif di luar berarti kartu yang udah ada. Sehingga yang waktu itu muncul adalah inisiatif QR gitu, berbasis QR yang cukup pakai handphone aja gitu. Ini kenapa tergerus juga, ada yang menarik kan Mang, karena ternyata pertumbuhan transaksinya kris bukan cuma tinggi di Indonesia tapi karena sudah mulai ke luar negeri juga. Ya, betul. Jadi memang ini menjadi apa ya, bukan ancaman, ini sedikit mengganggu hegemoni ya. Jadi kalau sebelumnya hegemoni, sebelumnya lu pemain tunggal gitu ya, menguasai pasar, terus datanglah ini sebuah teknologi baru yang memang biasanya teknologi itu pasti mendisrupsi dari yang sebelumnya udah ada, sehingga ada perpindahan penggunaan ya. Nah, ternyata bukan di dalam negeri doang. Indonesia kan memang sudah menjalin kerjasama ya, nota kesepakatan dengan beberapa negara untuk bisa ada transaksi dengan mata uang lokal ya. Itu supaya bisa antar negara ini, misalnya orang Indonesia ke luar negeri bisa pakai rupiah aja, bayarnya di kitanya ya, di usernya sebenarnya ada nanti di switch langsung ke mata uang asing kepada merchantnya di sana gitu ya. Dan sifatnya 2 negara saja. Yang sebelumnya harus misalnya harus ke dolar dulu gitu ya. Ini jauh lebih mudah. Tuh gue pernah ke Singapura, pengen jajan es krim waktu itu. Anak gue minta es krim. Di Orchard. Bukan, waktu itu di Lau Pasat, waktu itu anak gue minta beli es krim. Nah, ketika itu gue lihat tuh di pembayarannya di tempat kasirnya tuh ada pilihan scan QR, pakai Nets Singapura gitu ya. Itu payment gateway-nya Singapura lah gitu ya, lembaga switchingnya gitu. Nah, terus gue coba lah ya pakai aplikasi perbankan Indonesia pastinya gitu. Itu gue scan dan langsung tuh kelihatan sekian dolar, terus kayak terkonversi kursnya berapa hari itu, dan langsung udah bayar selesai langsung. Nah, jadi emang kalau di negara yang tadi kata Mamang udah live kayak Singapura, Thailand, Malaysia, itu kita udah bisa langsung scan QR-nya. Cuma tadi balik lagi karena ada banyak tuh penyedia yang penerbit QR-nya, itu kadang masih harus coba-coba. Nah, ini masalahnya. Berarti ini kayak Visa atau Mastercard atau US kemudian protes dengan penerapan QRIS atau KRIS. Itu agak kanak-kanan juga, karena ya yang namanya teknologi kan dia nggak hanya soal supply ya, tapi soal demand juga. Masyarakat pengennya apa, cocoknya dengan apa. Saat ini KRIS ini bakal kerjasama dengan beberapa negara lain juga nih. Di catatan gua nih misalnya ya, Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang ya. Ada beberapa negara yang menurut sumber kita ini bakal mulai bisa live itu di tahun ini ya. Negara-negara tujuan turis Indonesia ya. Iya. Ya, dan sebaliknya ya, bukan hanya orang Indonesia yang keluar, tapi juga yang misalnya dari sana banyak ke Indonesia juga gitu. Jadi kan memang bisa 2 arah ini. Jadi ini pertama kita harus tahu ya, karena mereka international principal, mereka itu pakai standar internasional. Sementara KRIS itu kan QR Indonesian Standard, itu pakai standar yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian jadi pemilik standarnya itu BI. BI nggak nge-charge lagi lah soal kepemilikan itu gitu kalau ketika dipakai. Itu 1. Kemudian 2, ada concern soal routing data atau settlement transaksi, ketika transaksi gitu ya, pendudukan transaksinya, penyelesaian transaksinya. Bahasa bayi. Ya, tadi ketika ada transaksi pembayaran A ke B itu kan ketika dibayar itu ketika ada perbedaan nih, misalnya satu bank A satu bank B, itu kan ada pihak ketiga nih yang menjadi settlement ya,
Mencatat, ya. Mencatat, kemudian meneruskan yang semacam itu. Nah, itu tuh semua dilakukan di domestik. Sementara dulu ketika kita pakai Visa, Mastercard aja, itu ketika kita transaksinya di Indonesia, tapi itu semua Data keluar dulu, settlement-nya, transaksinya harus keluar dulu ke Amerika Serikat gitu. Nah, itulah kenapa juga yang membuat Kris, GPN itu lebih murah. Karena tadi semua di dalam negeri gitu prosesnya. Jadi dari sisi routing, settlement data itu semua di Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan ketika dulu International Principal itu ngasih charge namanya merchant discount rate itu ya, MDR. Itu fee yang dikenakan itu mereka sekitar 2-3%. Sementara kalau Kris itu lebih murah, sekitar 0-0,7%. Kemudian GPN juga sekitar hanya 1% aja. Nah, itu yang membuat kenapa sih kita bilang Kris GPN itu lebih murah, lebih efisien gitu. Terus gimana, karena kita udah tahu sebenarnya posisinya, keuntungan punya GPN, punya Kris buat Indonesia sendiri, sementara ada desakan dari Amerika Serikat yang kita tahu posisinya sekarang Indonesia lagi berjuang untuk ngurangin tarif resiprokal yang dikenakan ke kita kan, yang salah satunya mungkin yang diperjuangkan ya tadi negosiasinya lewat tolong dong jangan pakai GPN, jangan pakai Kris. Sikapnya pemerintah seperti apa? Oke, jadi yang kami dapat ya informasinya soal GPN Kris ini tuh karena hitungannya non tarif barrier, jadi dia tuh belum masuk lah ya, lebih tepatnya dalam emang negosiasi. dalam proses negosiasi prioritas ini, kayak gitu. Jadi karena kita dapat info ketika di sana pun sebenarnya nggak ada desakan yang harus gimana gitu loh, kayak harus mendesak Indonesia menggunakan Kris yang masif atau gimana, itu nggak ada semacam itu gitu yang kami dapat infonya. Jadi Indonesia sekarang stance-nya ya masih wait and see. Kemudian sambil kan tim negosiasi juga masih di sana gitu ya, sembari tetap ya kita berjalan gitu dengan kedaulatan sistem pembayaran kita gitu ya, dengan Kris, dengan GPN gitu, Vin. Itu infonya dari beberapa narasumber kita. Gaya narasumbernya banyak. Nanti baca di premium mingguan. Lengkap Baca di ya. laporan Tempo aja. Laporan Tempo. Terus sikapnya Tempo gimana nih, Nam? Ya, gerbang pembayaran nasional dan Kris atau QR Code ini adalah salah satu inovasi yang sudah terbukti berdampak positif terhadap perekonomian kita. Baik itu memudahkan pembayaran, kemudian tadi merdeka terhadap data, dan juga memperluas cakupan ini ya, perdagangan atau pembayaran non tunai, sehingga ya dengan itu artinya orang jadi makin ya keuntungan dari pedagang, orang makin lebih banyak belanja, tapi kerugian buat kita jadi kayak susah ngerem buat belanja ya. Nggak kerasa bablas terus gitu kan. Ya, tapi inovasi ini dengan kebijakan yang sekarang layak untuk dipertahankan, dan ini jadi satu bentuk kedaulatan kita gitu kan. Dan ya US mau ngomong apa aja biarin aja, atau mereka merasa dirugikan dengan ini ya biarin aja, salah mereka sendiri tidak bisa mengantisipasi dari perubahan zaman, betul. ya perubahan kebijakan kedaulatan kita gitu. Jadi ya ini kebijakan harus dilanjutkan dan tidak boleh ada revisi sedikit pun, apalagi kompromi hanya untuk mengejar supaya kita nggak kena tarif impor. Atau belum tentu juga kalau dituruti tarif impor kita tuh diturunkan ya. Iya. Tidak semua harus kita iakan. Sorry, Mr. Trump. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan juga bisa dengerin di Spotify. Sampai jumpa. Dadah.